dan batik Ciamisan ini tetap bisa eksis dan motif-motifnya bisa tetap bisa digunakan baik orang Ciamis, orang luar pun juga tetap bisa memakai batik Ciamisan. Selain bisa memproduksi, juga saling memasarkan. Selalu saya berpesan kepada mereka agar saling satu UKM dengan UKM yang lain saling bergandengan. Karena di masa sekarang dan sebelumnya pun kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi apabila kita saling bergandengan, kita bekerja sama saling bareng-bareng, saya rasa apa yang bisa mereka impikan bisa terwujud. Kalau di masa COVID ini, turunnya bisa dibilang 70% lebih ya Pak ya, karena memang dari penjualan kita selama ini mungkin kalau yang teman-teman UMKM itu memasarkan secara offline, mereka tidak bisa memamerkan. Terus kemudian mungkin kalau online mungkin orang yang belum pernah kenal produknya, mereka juga masih ragu-ragu. Jadi di masa COVID ini amat sangat berpengaruh. Tetapi dengan saya memberikan pengertian ke mereka agar produk yang dihasilkan itu harus benar-benar yang bagus, sesuai dengan apa yang diharapkan para customer. Saya harap tetap batik ini bisa terangkat. Ya, salah satunya adalah bahwa sekarang batik itu tidak hanya dipakai untuk orang tua saja. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa yang biasa pengrajin batik itu orang-orang tua ya, tetapi sekarang dengan berbagai macam teknologi, bahwa batik itu tidak hanya batik tulis saja loh, ada cap juga yang mungkin prosesnya lebih cepat. Terus kemudian sekarang juga ada teknologi juga, sekarang itu ada mesin batik lowang yang bisa mempercepat proses produksi. Jadi saya harap pengrajin-pengrajin yang masih muda pun bisa tertarik, bisa mengembangkan hasil batik Ciamisan ini untuk mereka bisa tetap produksi, bisa tetap kreatif dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Saya berharap agar UMKM Ciamis ini tetap bangkit, tetap semangat, walaupun di masa COVID mereka tetap bisa berproduksi, dan batik Ciamisan ini tetap bisa eksis dan semoga bisa dikenal baik di daerah Ciamis sendiri maupun di mancanegara. Kalau batik pemerintah amat sangat memperhatikan ya Mas, apalagi di masa COVID ini banyak link-link yang bisa diambil oleh para UMKM, seperti ada baper, ada bantuan pemerintah, terus kemudian ada dari kementerian-kementerian itu banyak sekali mereka mengakses kemudahan-kemudahan untuk UMKM agar di masa COVID ini mereka tetap bisa bangkit, tetap bisa berproduksi, tetap bisa berkarya seperti itu. Harapan pemerintah tetap bisa menggandeng UMKM, saling berkolaborasi, saling bisa menggandeng dan menggendong agar UMKM ini tetap bisa eksis dan tetap bisa berkarya. Berawal dari silsilah keluarga besar saya dari kakek Uyut, itu dulunya itu pengrajin batik di Cikoneng di tahun 60-70-an gitu. Namun dengan perkembangan zaman akhirnya tersingkirkan. Saya selaku ada keturunan dari leluhur, dari kakek, ingin meneruskan kembali batik yang sekarang sudah diakui oleh dunia, batik Indonesia itu. Makanya saya ada ketertarikan untuk belajar dan memproduksi batik Ciamisan khususnya. Kalau dibilang punah sih belum, karena sekarang masih ada perkumpulan paguyuban batik di Ciamisan ini, seperti itu. Membantu sekali, apalagi kita di saat ini para pelaku UKM yang terkena pandemi, yang bingung ingin melakukan usaha apa, ini salah satu solusi buat kami pelaku UKM untuk memproduksi batik. Pastinya banyak ya, pemerintah sebagai stakeholder di daerah khususnya itu
mereka bisa memasarkan batik Ciamisan ini keluar selain di daerah Ciamis khusus ini. Seperti misalkan ketika mereka melakukan kunjungan dinas atau apa, mereka bisa memperkenalkan batik Ciamisan ini ke khalayak luas, seperti itu. Di sini ada Ciung Wanara, terus ada Rereng dan lain sebagainya. Ini ada teman-teman, ada banyak motif sih, lebih ke batik kontemporer, jadi campuran antara klasik dan kontemporer seperti itu. Dengan adanya permintaan dari luar, bukan hanya dari pemerintah sendiri, itu sangat luar biasa gitu. Ya syukur-syukur dari pemerintah daerah pun bisa memfasilitasi kami sebagai pelaku, misalkan dengan ASN yang memakai batik Ciamisan ini, seperti itu. Pemerintah saat ini, ya ini juga sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas KUKMP gitu. Insya Allah kedepannya kita akan berkolaborasi karena kita tidak bisa sendirian. Segala stakeholder semua saling berkolaborasi seperti itu kan.